Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A dengan nomor induk mahasiswa 11021800409. Dan tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Handaru Indriana AS SPD MM. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memilih tema tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Jadi langsung saja masuk ke penjelasan atau pembahasannya. Perekonomian merupakan salah satu faktor untuk kemajuan suatu negara. Jadi sampai saat ini banyak negara yang bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya masing-masing. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini situasi perekonomian di seluruh dunia mengalami kemunduran atau sedikit memburuk karena adanya global pandemic COVID-19. Jadi untuk pembukaan dulu, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan memberikan sedikit wawasan mengenai COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 ini merupakan virus dari golongan atau keluarga coronavirus yang menginfeksi sistem pernafasan manusia. Jadi, virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia, kemudian juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru yang sangat hebat, bahkan sampai kematian. Dan virus ini sendiri pun menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, baik itu anak-anak, orang dewasa, bahkan orang lanjut usia pun bisa terinfeksi virus ini, tanpa terkecuali ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi, global pandemi COVID-19 ini sudah memakan banyak sekali korban di seluruh penjuru dunia. Bahkan di Indonesia sendiri pun, saya dapatkan informasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per tanggal 1 Agustus 2020 ini, jumlah pasien positif mencapai angka 108.376 orang. Kemudian sembuh 65.907 orang dan meninggal 1.615 orang. Dan angka ini masih terus bertambah gitu. Semakin banyak lagi atau masih banyak yang terinfeksi virus corona COVID-19 ini. Dan untuk masalah perekonomian, dari Lembaga Keuangan Dunia, International Monetary Fund atau yang biasa disebut IMF, memproyeksikan bahwa ekonomi global sedang mengalami tumbuh minus di angka 3%. Jadi ini untuk ekonomi global. Lalu, bagaimana dengan negara kita atau bagaimana dengan Indonesia? Jadi saat ini negara kita, negara Indonesia, sedang berada di ancaman resesi ekonomi. Dan dari pemerintahan sendiri melalui Kementerian Keuangan telah mencatat ada 8 dampak yang paling dirasakan dari pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja, kemudian hingga kinerja industri tanah air. 8 dampak apa saja ini? Baik, saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama, terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selama terjadinya global pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan atau banyak pabrik yang mengalami penurunan produktivitas, sehingga banyak sekali pekerja, karyawan, buruh yang dirumahkan atau di PHK. Dan dari Kementerian Keuangan ini sendiri pun juga mencatat
ada sekitar 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan juga diputus hubungan kerja. Dan yang kedua, ada kontraksi PMI Manufacturing. Umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri. Namun, saat ini, menurut Menteri Keuangan mencatatkan PMI Manufacturing mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3%. Atau lebih rendah dibanding dengan angka per Agustus 2019 itu di angka 49. Jadi penurunannya itu 3,7. Dan dampak yang ketiga dari pandemi COVID-19 untuk perekonomian Indonesia ini sendiri adalah kinerja impor. Selama pandemi ini, kinerja impor dari Indonesia turun drastis sampai angka 3,7% pada triwulan pertama 2020. Jadi yang awalnya angka impor kita agak lumayan tinggi, namun selama global pandemic ini mengalami penurunan yang drastis, sehingga ini sangat berpengaruh atau berakibat pada perekonomian negara kita. Dan yang keempat, dampak inflasi. Selama terjadinya global pandemic, inflasi terjadi secara terus-menerus. Dan Menteri Keuangan pun sendiri mencatat per Maret 2020 kemarin, beberapa bulan kemarin, inflasi mencapai angka 2,96%. Dan inflasi ini disumbangkan oleh harga emas dan komoditas pangan. Jadi memang beberapa waktu lalu harga emas itu sangat melonjak drastis, terjadi inflasi gitu. Dan yang selanjutnya ini adalah pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Jadi Menteri Perhubungan mencatat bahwa selama global pandemi COVID-19 ini turut menumbangkan atau memporak-porandakan industri penerbangan Indonesia. Karena ada sekitar 12.703 penerbangan dari 15 bandara di Indonesia yang dibatalkan. Jadi bisa kita bayangkan jika setiap hari di dunia penerbangan kita ini bisa mengantar atau menjemput beberapa konsumen untuk melakukan penerbangan baik itu domestik maupun internasional. Namun setelah pandemi, penerbangan benar-benar dihenti totalkan. Dan hal ini bertujuan untuk mencegah penularan atau mencegah penyebaran virus COVID-19 agar tidak semakin merajalela. Dan yang keenam, dampak keenam adalah menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. Sebenarnya, wisatawan mancanegara itu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita. Kenapa kok wisatawan mancanegara itu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian kita? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, yang kaya dengan alamnya yang indah, kemudian tempat-tempat wisata atau tempat alam yang menggugah atau memberikan pesona tersendiri sehingga wisatawan mancanegara ingin mengunjungi destinasi yang ada di Indonesia. Namun setelah terjadinya COVID-19 ini atau saat global pandemic kali ini benar-benar memberi pengaruh yang masif dan tak tanggung-tanggung lagi ya. Wisatawan mancanegara ini turun hingga 7.000 per harinya. Bisa dikalikan jika satu hari saja kita sudah mendapatkan atau wisatawan mancanegara ini mengurangi penurunan hingga 7.000, maka dikalikan sudah berapa lama global pandemic ini terjadi. Nah, disitulah yang menjadi dampak COVID-19 di dalam perekonomian Indonesia. Dan
Yang ketujuh, dampak ketujuh adalah kehilangan pendapatan sektor layanan negara. Karena terjadinya pembatalan penerbangan, kemudian terjadinya penurunan wisatawan mancanegara, ini memberi pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan sektor layanan negara mencapai 300 miliar per harinya. Karena dua faktor tadi atau dua dampak tadi, yaitu menurunnya jumlah wisatawan mancanegara dan pembatalan penerbangan, ini juga memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap pendapatan sektor layanan negara kita. Dan dampak yang kedelapan, adanya penurunan okupansi hotel. Jadi karena pembatalan penerbangan, kemudian penurunan jumlah wisatawan asing, maka okupansi hotel juga mengalami penurunan. Dan penurunan ini sendiri pun mencapai 50% dari normalisasinya. Itu tadi dampak-dampak dari global pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, saya juga akan memberikan sedikit wawasan atau penjelasan lagi ya mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Jadi untuk menangkal shock dan ancaman resesi ekonomi, pemerintah pun melakukan kebijakan extraordinary. Dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki atau menormalkan kembali pertumbuhan ekonomi kita? Yang pertama ada percepatan pengobatan. Ini yang sangat diperlukan oleh pemerintah atau yang dikobar-kobarkan pemerintah, karena jika pemerintah dapat menekan angka pertambahan infeksi virus COVID-19 ini, maka secara perlahan perekonomian kita juga akan mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, ada penurunan tarif listrik dan BBM. Jadi pemerintah juga sudah membuat kebijakan tentang penurunan harga listrik dan juga BBM. Dan yang ketiga ada relaksasi pajak. Keempat ada pemberian BLT atau bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan. Karena adanya potensi panic buying atau menimbun barang, maka pengamanan aspek distribusi ini harus diperketat lagi. Yang keenam, ada pemberian relaksasi kredit UMKM. Dan yang terakhir, membuat kebijakan-kebijakan baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Semoga memberi banyak manfaat untuk kita semua. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih.